Om Swastiastu, Om Awik Namastu Namo Sidam, Om Sidarastu. Om Kesama Sampurna Ya Namah Swaha. Pada kesempatan kali ini akan membahas makna Hari Kajeng Kliwon Pemelas Tali, tetapi sebelum itu perlu diketahui apakah Kajeng Kliwon itu. Kajeng Kliwon adalah pertemuan antara Triwara dan Pancawara, di mana Triwaranya adalah Kajeng dan Pancawaranya adalah Kliwon. Hari suci Kajeng Kliwon dirayakan setiap 15 hari. Pada hari Kajeng Kliwon banyak masyarakat Bali menganggap sebagai hari yang keramat. Padahal sesungguhnya menurut sastra agama, tentang kekeramatan dan kesakralan dari hari Kajeng Kliwon adalah pengaruh dari pertemuan harinya, yaitu pertemuan antara Triwara dan Pancawara yang memiliki kekuatan religio magis, yaitu Hari Kajeng, Triwara, yaitu merupakan prabawanya Sang Hyang Durga Dewi sebagai perwujudan dari kekuatan Ahamkara, yang memanifestasikan kekuatan buta, kala, dan Durga di bumi. Hari Kliwon, Pancawara, yaitu merupakan hari prabawanya Sang Hyang Siwa sebagai perwujudan kekuatan Dharma yang memanifestasikan kekuatan dewa. Dengan demikian menyatunya kekuatan Siwa dengan kekuatan Durga, maka lahirlah kekuatan Dharma Wisesa, sehingga dari sini lahirnya kesidian, kesaktian, dan kemandian yang selalu dikendalikan oleh kekuatan Dharma, lontar kala maya tatwa. Kajeng Kliwon merupakan hari yang ditakuti dan dikeramatkan oleh umat Hindu karena konon Sang Tiga Bucari bermohon ke hadapan Sang Hyang Durga Dewi, memohon berkah untuk membuat bahaya, mengundang semua desti, teluh, terangjana yang mengakibatkan timbulnya kekacauan dan merajalelanya 1001 macam penyakit yang selalu mengancam jiwa keluarga. Selanjutnya Sang Butakala selalu menggoda anggota keluarga kemasukan Sang Butakala, dimakan, ditada oleh rakyatnya Sang Hyang Kala dan rakyatnya Sang Hyang Durga Dewi. Pada hari Kajeng Kliwon umat Hindu di Bali menghaturkan sesajen dan persembahan kepada Sang Hyang Durga Dewi, sedangkan di tanah, sesajen dan persembahan dihaturkan kepada Sang Buta Bucari, Sang Kala Bucari dan Sang Durga Bucari. Penjelasan tersebut bermakna bahwa pada saat Kajeng Kliwon di mana kekuatan negatif cenderung lebih kuat daripada kekuatan positif, maka daripada itu manusia harus mempersembahkan sesajen untuk menetralisir kekuatan negatif yang membahayakan yang dapat menimbulkan dampak yang buruk bagi manusia. Adapun hari Kajeng Kliwon yaitu Kajeng Kliwon, Kajeng Kliwon Nyitan, Kajeng Kliwon Uudan, Kajeng Kliwon Pemelas Tali. Hari suci atau rerahinan di Bali cukup banyak. Bahkan, hampir setiap minggu pada kalender Bali terdapat hari penting bagi umat Hindu. Namun, ada yang spesifik, salah satunya adalah Kajeng Kliwon Pamelas Tali atau Watu Gunung Runtuh. Umat Hindu Bali merayakan hari Kajeng Kliwon Pamelas Talian. Rerahinan Bali ini memiliki makna tersendiri karena Kajeng Kliwon ini berlangsung di penghujung wuku yaitu Watu Gunung hitungan kalender Bali. Total wuku dalam kalender Bali sebanyak 30 wuku. Wuku ini memiliki urit 8 dan berada pada urutan ke-30. Masing-masing wuku memiliki fungsi tersendiri. Nama Watu Gunung adalah nama wuku terakhir sebelum memasuki kalender Bali yang baru. Hal ini bersumber dari mitologi dan lontar. Lontar Medang Kemulan, menjelaskan di sebuah kerajaan yang bernama Kundadwipa ada permaisuri yang bernama Dewi Sinta yang melahirkan seorang putra yang kuat yang bernama Watu Gunung. Nama ini berawal ketika Dewi Sinta ditinggal suaminya Raja Kulagiri untuk bertapa di Gunung Semeru. Saat ditinggal, Dewi Sinta hamil tua. Selain Dewi Sinta, sang raja juga memiliki satu permaisuri lagi yang bernama Dewi Sanjiwartia. Dalam keadaan hamil, Dewi Sinta hendak menyusul suaminya ke Gunung Semeru. Tapi, dalam perjalanan, sang Dewi keburu melahirkan anak laki tersebut ditaruh di atas batu besar. Keanehan terjadi saat bayi tersebut bergerak sendiri dan terjatuh di atas batu lainnya di bawah tempatnya semula. Ajaibnya, batu yang ditimpa bayi tersebut terbelah dua. Bayi tersebut sama sekali tidak mengalami luka atau kesakitan. Bayi tersebut selanjutnya diberi nama Watu Gunung. Saat itu pula terdengar sabda Dewa Brahma kalau Watu Gunung akan menjadi anak sakti Mandraguna. Dia tidak akan terkalahkan oleh manusia, Detya, Denawa, raksasa dan dewa. Tapi, dia akan dikalahkan oleh kura-kura perwujudan Dewa Wisnu. Watu Gunung tumbuh menjadi anak yang nakal. Selain itu, Watu Gunung memiliki nafsu makan yang besar. Ibunya kesulitan meladeni nafsu makannya. Hingga Dewi Sinta kehilangan kesabaran dan memukul kepala anaknya dengan sendok dapur hingga berdarah. Setelah dipukul, Watu Gunung pergi meninggalkan rumahnya. Watu Gunung yang jauh dari didikan istana tumbuh menjadi perampok. Bahkan, semua kerajaan bisa ditaklukkan dengan mudah.
Bahkan, kerajaan ayahandanya ikut dikalahkan. Watu Gunung selanjutnya menikahi Dewi Sinta yang tak lain adalah ibu kandungnya. Sang ibu mendapat anugerah tetap muda sehingga Watu Gunung tidak bisa mengenal ibunya. Begitu juga sebaliknya, sang ibu tidak mengenali putranya. Hingga suatu ketika Watu Gunung menyuruh Dewa Sinta mencari kutu di kepalanya. Saat itulah Dewi Sinta kaget karena melihat ada bekas luka di kepala Watu Gunung. Dewi Sinta mulai mengenali anaknya. Dewi Sinta yang ingat dengan anugerah Dewa Brahma, kalau Watu Gunung akan bisa dikalahkan oleh kura-kura titisan Dewa Wisnu menyusun strategi agar bisa lepas dari Watu Gunung. Sang Dewi minta dicarikan madu Dewi Sri yang tak lain adalah istri Dewa Wisnu. Dewa Wisnu murka atas keinginan tersebut sehingga menjelma menjadi kura-kura untuk membunuh Watu Gunung dengan cakra sudarsananya. Hari yang bertepatan dengan kekalahan Watu Gunung disebut sebagai Hari Watu Gunung Runtuh atau Kajeng Kliwon Pemelas Tali. Pamelas artinya melepaskan. Tali artinya sarana yang mengikat. Jadi artinya melepaskan ikatan. Jika digali lebih jauh, ikatan yang dilepas adalah widya atau kebodohan. Watu Gunung hanya dipenuhi nafsu. Tidak ada pengetahuan sejati yang dimiliki. Nah, setelah Watu Gunung kalah dalam peperangan dengan Dewa Wisnu, keesokan harinya ia menjadi mayat atau orang Bali menyebutnya dengan Watang. Sehingga, hari Senin setelah Watu Gunung runtuh dinamakan Soma Kandung Watang. Hari itu untuk memperingati bahwa Watu Gunung telah mati dan menjadi mayat. Sedangkan keesokan harinya, mayat Watu Gunung diseret atau bahasa Balinya dipait oleh Dewa Wisnu, sehingga pada hari Selasa disebut sebagai Hari Anggara Pait-Paidan. Pada saat Watu Gunung diseret oleh Dewa Wisnu, ditemukanlah oleh Bagawan Boda. Atas permohonan Bagawan Boda, Dewa Wisnu mengizinkan agar Watu Gunung dihidupkan kembali. Oleh karena itu, pada hari Rabu dikenal dengan sebutan Buddha Urip. Setelah hidup kembali, Watu Gunung Metek Tegan istirahat sejenak terlebih dahulu, bagaimana halnya seperti orang baru bangun. Sehingga hari itu dinamakan Hari Weraspati Panek Tegan. Setelah itu, pada hari Jumat, Watu Gunung menyadari bahwa apa yang dilakukan adalah sebuah kesalahan yang besar, sehingga ia harus memohon kepada Tuhan agar diberikan pengampunan. Dan, hari itu dikenal dengan sebutan Sukra Pangredanan. Selanjutnya, puncak dari wuku Watu Gunung adalah Hari Suci Saraswati. Pada hari itu diyakini sebagai hari turunnya ilmu pengetahuan yang dapat mengalahkan kebodohan. Jadi, pada hari Minggu yang merupakan awal wuku Watu Gunung, hendaknya kita melepaskan ikatan atau sifat buruk Watu Gunung, dan pada akhir wuku Watu Gunung kita memuja Tuhan sebagai anugerah atas ilmu pengetahuan. Kekuatan tanpa kepintaran tidak akan berdampak baik bagi kehidupan. Harus seimbang. Oleh karena itulah umat Hindu secara tekun dan kontinu menghaturkan persembahan serta memuja Hyang Siwa untuk memohon kekuatan kesidian, kesaktian, kemandian, serta kedarman sebagai kebutuhan dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Sekian video hari ini, mohon maaf atas kekurangan penjelasannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om.